Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bagaimana nih kabarnya? Tentunya baik-baik saja dan selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Nah, dalam 30 menit ke depan Aulia bakal nemenin kalian melalui ruang rapot Ramadan Podcast. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali mendengar atau melihat channel kami, Aulia ucapkan selamat datang di Ramadan Podcast ya. Podcast tentang segala hal yang berkaitan tentang bulan suci Ramadan. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang menilik ajaran-ajaran Islam yang digunakan masa Kartini ya. Nah, di episode kali ini juga kita kedatangan tamu spesial nih. Mari kita sapa yuk. Selamat siang Bu Maliha dan Bapak Mansur. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Bu kabarnya nih? Alhamdulillah. Insya Allah sampai maghrib puasanya. Iya, alhamdulillah. Sampai detik ini puasanya lancar kan Pak Bu? Insya Allah lancar. Alhamdulillah lancar. Baik, langsung saja. Nah, seperti yang kita ketahui di bulan April ini yang bertepatan pada tanggal 21 April 2022, kita semua akan memperingati Hari Kartini ya. Nah, pada bulan Kartini ini tuh identik dengan kata emansipasi. Banyak sekali anak muda zaman sekarang yang belum tahu apa itu emansipasi. Bisa dijawab oleh Bapak Mansur terlebih dahulu, saya persilakan untuk menjawab. Oke, tadi belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Adila. Bahwa kita bisa melihat ya kalau di KBBI itu kan emansipasi itu kan kurang lebih ini ya persamaan hak kan begitu. Ketika kita tarik ke lingkup wanita atau perempuan berarti bagaimana perempuan itu memperoleh hak-hak seperti yang diperoleh oleh laki-laki. Mungkin begitu. Kalau menurut Ibu Maleha bagaimana Bu? Kurang lebih sama dengan Pak Mansur bahwa yang namanya emansipasi itu adalah sebuah gerakan ya, sebuah gerakan untuk bagaimana ada relasi yang seimbang antara laki-laki dengan perempuan. Jadi kalau selama ini mungkin identik emansipasi hanya perempuan saja, tetapi saya kira kita bicaranya sudah pakai kesetaraan ya, kesetaraan gender, di mana pada satu kondisi mungkin masyarakat tertentu emansipasi itu hanya perempuan saja, gerakan perempuan untuk mencapai posisi setara, tetapi pada masyarakat yang lain itu juga ada di mana gerakan itu dilakukan oleh kelompok laki-laki. Dan biasanya gerakan itu akan muncul karena ada ketimpangan atau ketidakselarasan ya Pak ya antara laki-laki dengan perempuan. Nah, persoalannya adalah selama ini ya di Indonesia begitu dan bahkan di dunia itu ketimpangan itu yang timpang, yang tertinggal itu adalah memang kelompok perempuan, sehingga identik yang namanya emansipasi, kemudian nanti muncul gerakan yang namanya feminisme itu memang perempuan gitu karena kenyataannya begitu. Terima gitu Mbak Aulia. Ya, berarti pada intinya emansipasi itu adalah persamaan hak antara seorang laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan bermasyarakatnya, seperti itu ya Pak Bu ya. Lalu bagaimana sih pandangan Islam menilai soal emansipasi wanita pada zaman sekarang nih Pak? Pak Mansur terlebih dahulu, saya persilakan untuk menjawab. Bagaimana Islam menilik saat ini ya, ketika kita melihat bahwa bagaimana Islam memandang itu, ketika kita hubungkan sebetulnya ini klop saja ya. Ketika mungkin kita menilik masa di mana abad jahiliyah dulu, ketika di masa itu perempuan itu cenderung ketika punya anak laki-laki itu orang itu akan bangga, tapi ketika punya anak perempuan malah sampai dikubur hidup-hidup itu, sampai seperti itu. Dan kemudian ketika kita menilik di masyarakat Jawa era sebelum ibu kita Kartini itu, dan kemudian Islam hadir membiarkan anak-anak perempuan tumbuh ketika Rasulullah hadir begitu. Iya demikian nih Bu. Jadi sebetulnya ini klop sekali ya, apalagi ketika kita hubungkan tadi lanjutannya dengan masyarakat Jawa kala itu
perempuan itu posisinya tidak seperti sekarang ya. Kalau sekarang itu bisa kita lihat bahwa ada seperti Bu Malaiha menjadi wakil dekan kan bisa. Zaman dahulu tidak bisa kan. Iya. Jadi sampai bisa ada kita pernah punya presiden Ibu Megawati itu juga dari perempuan. Kemudian Ibu Sri Mulyani Menteri Keuangan saat ini juga dari Menteri perempuan. luar negeri juga Marsudi itu. banyak sekali sekarang. Jadi ketika kita lihat era saat dimana sebelum ini itu mungkin ketika kita lihat apa yang terjadi saat ini, ada banyak hal yang dulu dalam pandangannya Ibu Kartini itu masih sangat jauh, sekarang sudah mulai terwujud walaupun belum 100% ya, tetapi itu bisa kita apresiasi, perkembangannya amat luar biasa. Demikian. Iya. Apalagi Mungkin ini Ibu, Pak, kalau dikaitkan misal dengan ayat ya, inna akramakum indallahi atqakum misalnya ya. Nggih. Jadi di sana tidak dilihat jenis kelamin ya, baik laki-laki maupun perempuan, tetapi ketakwaan. Nah, kalau dikaitkan nih, karena sekarang kita sedang puasa ya, kan puasa itu kan dalam rangka la'allakum tattaqun. Tattaqun, Jadi iya. itu sama. Jadi ketika puasa itu dalam rangka mencapai ketakwaan seseorang. Nah, salah satu ketakwaan itu kan tidak hanya bagaimana kita banyak sholat, banyak baca Quran, iktikaf, begitu kan, tidak hanya itu, tetapi Iya. bagaimana kita hubungannya secara horizontal dengan manusia. Artinya di sana ketika kita puasa juga secara horizontal harus memanusiakan manusia. Maka saya kira ini sangat relevan ya Pak, ketika Iya, Bu. ada gerakan emansipasi yang intinya adalah menghapuskan ketimpangan, maka ketika puasa ini ya bagaimana kalau kita mau mencapai derajat takwa itu memanusiakan manusia. Jangan melakukan misal eksploitasi seksual, jangan melakukan pendiskriminasian terhadap salah satu jenis kelamin begitu. Jadi yang dilihat ketakwaannya kan. Iya, Bu. iya, ketakwaannya, dan Jadi itu bukan harus muncul laki-laki ya. atau perempuannya Iya, nggih. harus terrepresentasi ketika puasa ini baik laki-laki maupun perempuan, jangan saling tidak manusiakan gitu. Nah, salah satunya bentuknya Tepat adalah sekali. penghormatan terhadap kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan. Apa nilai-nilai kemanusiaan? Ya tadi menghormati, toleransi dan keadilan seperti itu. Saya kira itu sangat relevan ya. Nggih, sangat Puasa relevan sekali, dengan Bu. Nggih. gerakan emansipasi ataupun gerakan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Nah, sedikit mengkoreksi ya Mbak, kalau yang tadi kan Mbak Aulia menyimpulkan bahwa emansipasi itu kesamaan. Nah, lebih tepatnya itu kesetaraan Mbak. Kesetaraan berarti. Iya. Antara laki-laki dan perempuan Iya, gitu ya. karena Bu? beda nggih secara Nggih. terminologi itu. Kalau kesamaan itu kan harus sama persis. Iya. Jadi kalau ada laki-laki itu main sepak bola, maka perempuan harus main sepak bola. Laki-laki becak, perempuan becak. Padahal yang diinginkan kalau dalam Islam saya kira tidak itu ya, tetapi sesuai dengan kapasitas laki-laki dan perempuan, makanya lebih tepat itu kesetaraan, bukan persamaan. Persamaan. Oh iya, betul, Ya, Bu. Kesetaraan equal gitu, ya, iya. nggih. Nggih. Sedikit koreksi. Iya, iya Bu. Nggih. Baik. Makasih. Ya. Ya. Baik, berarti pada intinya ya di dalam Islam itu perempuan adalah sosok yang dimuliakan gitu ya Pak. Dan bukan sosok yang diabaikan perannya. Berarti kesetaraan gitu. Berarti sama-sama saling melengkapi gitu. Iya, Iya. betul. Bukan sosok yang diabaikan perannya, dan seperti sebelum zaman ada Kartini di Indonesia seperti itu. Ya baik. Lalu bagaimana sih cara untuk dapat mengimplementasikan ajaran Islam yang digunakan Kartini dalam kehidupan kita sehari-hari? Begitu bagaimana Pak? Oke, ketika kita melihat ya, kita kan udah sering terdengar lah di kita itu judul buku dari Ibu Kartini, Habis gelap terbitlah terang, kan iya. begitu. Kalau dicari referensinya dalam dalil Al-Qur'an, dalil
Islam juga ada, tapi kita lebih pada bagaimana Minad dzulumati ilan nur. nggih, gitu minal ya. zulumati ilan nur, betul sekali Bu. Ketika kita melihat betul pada itu saja, tetapi jangan berhenti di membaca itu saja, tetapi kita bisa lihat mungkin penjelasan lebih lanjut. Jadi tahapan dari gelap terbitlah terang itu kan ada tahapnya lagi. Jadi pernah suatu ketika Ibu Kartini itu belajar Al-Quran kepada Kiai Soleh Darat, yang beliau adalah guru daripada pendiri organisasi besar Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang kita tahu Bapak Mbak Yai Hashim. Mbah Yai Hashim Asy'ari dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, kan begitu. Jadi ketika beliau itu bertemu dengan Mbah Yai Soleh Darat, waktu itu Ibu Kartini mendapatkan pencerahan. Dan pencerahannya apa? Bahwa beliau itu meminta kepada Yai Soleh Darat itu, Mbah Yai, Mbok iya, gitu. Kalau Mbok iya bahasa Indonesianya apa ya? Jenengan itu terjemahkanlah dalam bahasa Jawa ayat-ayat dari Al-Quran ini. Jawabnya Mbah Soleh, sangat banyak ilmu yang diperlukan untuk menerjemahkan itu. Banyak hal, ada ilmu ma'ani, ada ilmu badi, ada ilmu asbabul wurud, asbabun nuzul, dan lain sebagainya. Jawabnya demikian. Tetapi ditegaskan lagi oleh Ibu Kartini, waktu itu masih kecil ya, usia beliau sekitar 13 tahun. Tapi saya yakin Yai, jenengan ilmu-ilmu tadi sudah ada di jenengan itu. Ilmunya sudah ada Yai. Kemudian beliau Kiai Haji Soleh Darat itu terdiam sejenak dan kemudian sampai beliau itu mencucurkan air mata. Bahwa ini kok ada ya anak kecil seperti ya. ini kok Punya request. punya permintaan seperti itu begitu. Waktu itu belum seperti sekarang ya, jangan bayangkan seperti sekarang. Belum ada tafsir Al-Qur'an yang apalagi bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia aja belum ada. Wong itu Indonesia kan belum berdiri ya, tahun 45 kan berdirinya. Jadi itu yang di request oleh Ibu kita Kartini, kemudian untuk beliau kemudian menelurkan tafsir salah satu tafsir yang itu diakui sebagai tafsir pertama di Asia Tenggara. Itu requestnya Ibu kita Kartini. Seharusnya ketika kita melihat dari perspektif itu, maka ketika kita memperingati hari lahir Ibu kita Kartini, maka kita juga menelaah daripada isi di dalam Al-Quran itu apa gitu, melalui tafsir yang kita pahami ya, mungkin dari tafsir Kiai Soleh Darat atau dari tafsir yang lain. Itu kita juga bisa mendalami itu dalam rangka tadi kita juga tercerahkan dalam pendidikan kita, juga peranan sebagai seorang ibu tentunya. Selain tadi ada bagaimana perempuan memperoleh hak-haknya, tetapi jangan lupa peran seorang ibu itu juga tidak akan tergantikan oleh seorang ayah, nggak akan tergantikan. Jadi ada mungkin ketika kita melihat ada sisi-sisi yang itu bisa kita hak-haknya itu bisa bisa kurang lebih sama, tetapi dalam hal yang lain ada kekhususan di situ. Bagaimana posisi untuk mengandung, kemudian melahirkan, menyusui, itu kan nggak bisa digantikan ya, peranan seperti itu nggak bisa digantikan. Bahwa Islam sendiri itu mendudukkan posisi seorang wanita itu, bahwa ketika ada salah sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, siapa yang paling patut saya hormati di dunia ini? Jawabnya pertama adalah ibu. Kemudian siapa lagi wahai Rasul? Ibumu maksudnya. Kemudian siapa lagi wahai Rasul? Ibumu. Baru kemudian siapa lagi? Bapakmu atau ayahmu. Jadi posisi perempuan itu sangat dihormati di Islam itu sendiri, bahwa Islam itu datang untuk mengangkat derajat daripada seorang wanita ya. Gitu kira-kira Ibu, sedikit ya. Mungkin bisa ditambahkan Ibu. Iya. Berarti pada intinya itu
kita itu harus menghormati peran sebagai seorang ibu gitu ya Pak? Iya. Atau berarti kita sendiri kan seorang wanita ya, berarti kita mempunyai keharusan itu kita lebih seperti membantu peran ibu atau lebih memuliakan seorang ibu begitu ya Pak. Dan juga kita itu seorang wanita itu harus berwawasan yang luas gitu. Oke, Seperti itu. iya. Ya, betul Mbak Aulia. Jadi Mbak Aulia kalau dari perjalanan Ibu Kartini ya, itu kita bisa menarik satu kesimpulan tentang semangat ya Pak. Iya, Semangat Ibu. untuk belajar begitu, dan itu tidak hanya untuk dirinya sendiri. Kalau tadi kan ketika request ya atau meminta Kiai Soleh Darat untuk menerjemahkan, waktu itu kan surat Al-Fatihah ya Pak ya, yang pada saat pertemuan pengajian di Kesultanan Demak ya. Nah, itu adalah rasa ingin tahu, rasa ingin belajar, rasa kritis, daya kritis yang luar biasa dari seorang perempuan yang usianya 13 tahun dan di kondisi yang sangat patriarki ya, di mana masyarakat Jawa kan begitu ya, Iya, waktu feodal itu lah masih ya. itu banget patriarkis. Semua ketutup, tapi dia kok punya ya daya kritis semacam itu luar biasa. Nah, tetapi ternyata di perjalanannya tadi kan kalau Pak Mansur selesai di tingkat perjalanan secara individual, Ibu Kartini kan juga secara kolektif untuk umat perempuan itu kan diperjuangkan. Dengan bukti nyata apa? Ketika dia sangat menentang poligami, tetapi beliaunya mengorbankan diri, idealitasnya itu untuk lah dipoligami, tetapi asalkan dia masih bisa melanjutkan untuk sekolah perempuan itu tetap eksis, tetap ada kan itu. Jadi tidak hanya urusan beliau pribadi, tetapi tadi untuk umat itu agar juga cerdas, agar menikmati pendidikan, dan tentu endingnya saya kira cita-cita beliau adalah agar kualitas hidup perempuan Jawa waktu itu bisa waktu itu lebih Jawa. baik gitu. Dan ini luar biasa ya di tahun-tahun itu, tetapi juga ini Pak, yang menarik lagi adalah keinginan untuk sekolah keluar itu loh. Kondisi saat itu kan hanya laki-laki ya yang punya wawasan untuk itu, tetapi Dan lelaki yang berada. Iya, tidak semuanya juga. betul lelaki berada. Nah, dan beliau kan sudah submit ya, kalau sekarang istilahnya Iya, Bu. submit beasiswa, meskipun tidak sempat untuk berangkat gitu karena waktu itu kan sudah ini. Nah, catatan yang kedua saya dari perjalanan Ibu Kartini adalah banyak perempuan itu lahir dengan karpet merah, artinya dengan darah biru, dengan privilege ya, tetapi banyak yang tidak memanfaatkan itu untuk perjuangan umat gitu, untuk memperjuangkan kepentingan umat. Tetapi Ibu Kartini ini lahir dari darah biru bapaknya, gitu kan. Kalau yang ibunya kan dia mengalami satu kondisi di mana ini kenapa ibu saya kok nggak boleh saya panggil ibu, kan ada begitu ya. Nah, kalau dari bapaknya darah biru. Nah, kemudian beliau memanfaatkan itu sebagai karpet merah menuju tadi itu untuk perjuangan umat. Itu luar biasa. Tidak semua orang begitu. Kita lihat lah ya, banyak anak pejabat yang punya privilege, misal putra putri kiai tetapi tidak bisa seperti itu gitu ya. Nah, ini contoh bagaimana kita bisa mengadopsi spirit Kartini itu ya, seperti ini. Pendidikan ya, di bidang pendidikan itu sangat luar biasa. Semangat belajar beliau dan berjuang, saya kira. Kalau hanya belajar untuk diri sendiri itu mungkin ada gitu, tapi yang luar biasanya kan bergerak untuk perjuangan itu Pak, yang tidak semua orang itu mau menghibahkan waktu pikirannya untuk bergerak demi umat itu loh Mbak. Saya kira itu Mbak yang bisa diambil dari perjalanan beliau. Iya, berarti pada intinya kita itu seorang wanita harus mempunyai rasa sikap yang berani mengutarakan pendapat kita gitu ya, Bu. Ya, Ya, dan betul. juga
kita sebagai seorang wanita itu harus mandiri dan juga cerdas, berwawasan luas, juga inspiratif. Begitu ya Pak Bu? Iya. Betul. Iya, baik. Lalu apa aja sih kodrat seorang wanita itu? Apakah seorang wanita itu bisa menjadi seorang yang aktivis di dalam pendidikannya? Dan itu juga termasuk dalam emansipasi atau tidak, Bu? Oke, jadi kalau ditanya tentang kodrat ya Mbak, ini saya berangkat dari hal yang sangat mendasar dulu, perbedaan antara laki-laki dengan perempuan. Nah ini yang seringkali disalahpahami ya. Itu loh kodratnya wong wedok begitu, ini kodratnya wong lanang begitu. Nah ternyata setelah dibedah-bedah, dianalisis, ternyata itu bukan kodrat, itu adalah stereotip atau konstruksi sosial betul. yang diberikan oleh masyarakat tertentu. Contoh apa? Misal ya ada banyak salah kaprah tentang kodrat itu kan begini Mbak. Wong lanang itu kuat misalnya, wong lanang itu gagah, laki-laki itu ndak boleh cengeng gitu. Nah apakah itu kodrat, kok sampai ndak boleh itu loh gitu. Terus lagi ada sebaliknya, perempuan itu kodratnya masak. Nah, mana? Macak kayak gitu. Nah, apakah pertanyaannya, apakah laki-laki nggak boleh macak? Teman saya banyak tuh laki-laki yang macak gitu. Kalau yang masih mungkin nggak macak ya hari ini. Pak Mansur ini macak gitu. Jadi artinya apa? Macak, masak, mana itu nanti sesuatu yang bisa dipertukarkan baik laki-laki maupun perempuan itu boleh loh melakukan itu. Apakah Pak Mansur nggak pernah memasak? Saya yakin pernah, minimal masak mie. Itu waktu kos misal. Apalagi sekarang ya punya baby, apakah tidak pernah ngurusi baby? Pernah nggak Pak? Ya kita bergantian sih Bu, kalau konsepnya ya. Nah, artinya di sana bukan kodrat. Kalau kodrat kan seolah-olah itu wis paten ya, peran yang harus dilakukan oleh perempuan. Padahal banyak laki-laki yang bisa masak. Chef itu yang Master Chef Indonesia misal itu kan juga banyak juaranya laki-laki, banyak pesertanya laki-laki. Artinya masak itu bukan kodratnya perempuan, tetapi bisa dilakukan baik perempuan maupun laki-laki. Misal tadi ya contoh keluarganya Pak Mansur, beliau menyampaikan ya gantian. Saya yakin sopo sing bisa mengerjakan, artinya pas ada tugas kampus misal mau maka istri yang melakukan. Sebaliknya istrinya ada tugas publik, misal seminar apa-apa, ya pasti saya yakin Pak Mansur yang melakukan. Nah, selama ini Mbak yang membuat persoalan adalah ketika tadi yang tidak kodrat dianggap kodrat. Jadi misal perempuan kodratnya ngono akhirnya ketumpuk semua, yo kerja, yo masak, yo sembarang kalir begitu. Akhirnya jadi stereotip dianggap kodrat ya. Iya, stereotip yang salah, yang akhirnya membebani salah satu, dan akhirnya ketika terbebani itu dia akan tertutup di banyak akses gitu loh. Misal nih mau konferensi tadi harus ngurusi sembarang, Pak Mansur tidak mau bantu, akhirnya kan nggak jadi ikut. Nah seperti itu berarti menutup akses salah satu pihak. Nah yang ideal kan tidak seperti itu nih Pak, tetapi saling berbagi. Jadi anggapan yang tadi salah kaprah itu ternyata efeknya itu panjang loh. Jadi nggak bisa ikut konferensi, jadi nggak bisa eksis di dalam pekerjaannya karena harus mikir di rumah urusan masakan saya. Terasinin entek ora yo. Nah, mikir begitu-begitu dia nggak bisa maksimal ketika sedang melaksanakan fungsi-fungsi publik. Jadi peran kan ada dua ya Mbak, bahkan tiga lah, domestik, kemudian publik dan sosial atau produktif, reproduktif dan sosial, politik, pendidikan itu pada triple burden itu. Nah kalau ada pemahaman yang sama, saya kira tiga-tiganya itu maka akses baik laki-laki perempuan bisa
terbuka semua, otomatis nanti partisipasi kedua belah pihak juga equal, dan akhirnya laki-laki maupun perempuan itu bisa menerima manfaat dari apapun. Kalau saya bicara konteks pembangunan, maka manfaat pembangunan akan diterima baik laki-laki maupun perempuan secara equal ya, bukan sama tetapi adil begitu Mbak Aulia. Jadi perlu kita bedakan kan Mbak, tadi sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibu Malaiha, bahwa kita harus bisa membedakan apa itu stereotype, apa itu satunya apa tadi Bu? Takdir tadi, Ya, sex and gender sebetulnya. kodrat gitu ya. Iya. Jadi terkadang itu di masyarakat kita ketika kita tidak jeli itu bisa saling bertukar gitu kira-kira. Oh, wanita itu ya harus memasak gitu. Wanita itu harus pokoknya pekerjaan rumah semuanya wanita gitu. Tetapi yang lebih penting daripada itu kalau dalam kehidupan rumah tangga ya itu saling mengisi. Mana Saling yang melengkapi mungkin gitu. ini tidak bisa ya Iya. dilakukan oleh yang ini yang mengisi kan gitu, gantian mungkin ya konsepnya. Tetapi ya nanti tinggal kesepakatan masing-masing gitu kan, tetap berbeda. Nah di sini ketika kita melihat dalam suatu apakah ini stereotip atau ini adalah takdir, itu kita bisa lihat mungkin kita runut ya, mungkin dalam batas-batas tertentu itu sebuah takdir itu kan perempuan gitu. Oh, auratnya begini. Jadi konsep aurat antara laki-laki dan perempuan kan berbeda. Berbeda. Batasannya kan berbeda. Iya. Kemudian dalam ketika sholat, yang Termasuk jadi ini, imam Pak. daripada apa? Sebelum itu kan mungkin ciri-ciri ya, Iya. yang kodrat laki-laki perempuan kan sebetulnya hanya di biologis. Oh, ya. biologis, iya, iya. Saja, Ha, misal ha, ha. laki-laki punya jakun, perempuan Nggih, nggih. tidak, kan Nggih, gitu ya. ha, ha. Kalau yang lain-lain kan udah misal perempuan takdire itu bisa melahirkan, ya laki-laki tidak. Kayak gitu-gitu itu yang namanya kodrat tadi. Nah, kemudian yang berikutnya Kemudian ketika iya. dijabarkan di konsep Islam Konsep itu kan Islam. memang ada hal-hal yang itu yang melakukan laki-laki. Jadi kayak mungkin khutbah Jumat, kemudian khotibnya, imamnya, kemudian yang menjadi imam dalam sholat ketika ada laki-laki dan perempuan, siapa yang harus jadi imam kan begitu. Iya. Jadi tetap kita secara proporsional ya. Iya. Ketika mendudukkan itu bukan semuanya sama persis plek, itu tidak, tetapi kita bisa melihat pada mana-mana yang ini memang ini hak sebagai warga negara, sebagai publik ya, mungkin akses dalam pendidikan, kemudian akses di pemerintahan, akses di bahwa wanita juga memiliki peluang yang sama dalam ranah publik gitu ya. Jadi mungkin ketika ada orang yang ingin membatasi itu, maka perlu belajar konsep dari emansipasi itu ya. Bahkan ini Pak, di kebijakan negara itu kan sudah ada yang namanya affirmative action 30%. Jadi kayak misal partai politik ya, itu ketika menyalonkan pada saat pemilu itu kan harus ada minimal 30% perempuan. Bahkan di posisi-posisi pejabat publik misal KPU, Bawaslu, itu ada aturan-aturannya, minimal 30% itu harus perempuan. Kayak gitu. Jadi sudah negara itu sebenarnya sudah mengintervensi melalui ketentuan itu gitu. Jadi dengan begitu tetap peranan daripada wanita tetap akan selalu ada ya di ranah publik. Jadi semakin ya sekarang kita lihat kan nggak jauh beda ya. Peranan dosen juga ada yang perempuan, ada yang laki-laki kan begitu. Nggak semuanya kan laki-laki kan begitu. Memang jadi ini, nanti Pak, kita dapat konsepnya gitu. Iya, cuma memang ada hambatan tersendiri gitu ya. Gimana Ibu kalau realitasnya? Iya, realitasnya kan tetap ada hambatan ya. Ketika dosen perempuan itu dengan tadi loh Pak, karena memang kita hidup di masyarakat ya. Itu kan ada ini beberapa kasus ya, dosen misal diberikan tugas yang perempuan itu pas ada alasan terkait dengan rumah tangga atau ada kegiatan itu, terus anak saya masih sekian bulan gimana. Nah itu memang, tapi ketika saya menghubungi yang bapak-bapak, kecuali Pak Mansur ya kemarin karena memang mau melahirkan istrinya harus menunggu. Tapi yang tidak seperti itu rata-rata
bapak-bapak langsung siap, oke gitu. Nah, Heeh. sementara yang si ibu-ibu itu beberapa kasus ada yang harus mempertimbangkan saya masih ada anak kecil, akhirnya tidak bisa keluar kota. Nah, alhamdulillah ya kalau di IAIN Kudus ini dalam rangka memahami kebutuhan perempuan kan ada kebutuhan spesifik ya. Jadi ada kebutuhan spesifik perempuan tadi yang menyusui, melahirkan dan seterusnya. Di IAIN Kudus ini sudah ada ruang laktasi misal. Dakwah ini nanti sebentar lagi ada, Pak. Jadi ibu-ibu dosen yang masih masa menyusui anaknya, nanti anaknya bisa dibawa dititipkan di laboratoriumnya. Iya. Ini tarbiyah kan ada ya yang PAUD itu. Nah, ketika mau menyusui kan bisa di ruang laktasi itu. Kalau di kampus timur sudah ada Pak ruang laktasinya. Iya Bu, iya kemarin Nah, itu kan lihat. bentuk ya, Iya. jadi perhatian lembaga negara dalam hal ini IAIN Kudus terhadap kebutuhan spesifik perempuan. Mungkin tidak hanya dosen ya Bu, mahasiswi yang udah Iya, punya iya, mahasiswi. Babynya boleh gitu juga diajak ya, boleh. Ma. Iya, jadi ada tempat untuk anak-anak penitipan plus nanti kalau pas saatnya ini. Nah, nanti tinggal ini Pak, kebutuhan spesifik laki-laki apa nanti dirumuskan. Biar enggak begini, kok perempuan-perempuan doang gitu ya. Jadi nanti bisa sama-sama kebutuhan spesifik laki-laki apa nanti bisa disampaikan. Oke Bu, siap Ibu. Iya. Baik, berarti pada intinya itu perbedaannya hanyalah pada perannya saja gitu ya. Masing-masing saling melengkapi, tidak ada yang lebih unggul dan tidak ada yang lebih rendah gitu ya Pak Bu, antara seorang perempuan dan seorang laki-laki. Iya. Iya. Betul Mbak. Jadi ibarat burung itu kepak sayap kalau dua bisa terbang, kalau cuma satu kan gak iso Mbak. Iya. Gitu. Iya nih, pertanyaan terakhir nih ya Pak Bu ya. Banyak sekali nih masyarakat yang beranggapan, ada yang bilangnya itu seperti ini, ngapain sih seorang wanita itu harus berpendidikan tinggi sedangkan nanti toh akan di dapur gitu ya. Nah, bagaimana nih cara kita sebagai seorang wanita ya, perempuan terutamanya, itu bisa berkreatif dan tetap berkarya gitu loh Pak di lingkungannya. Itu bagaimana Pak? Siapa dulu? Bu. Mangga Ibu, Oh. Ibu dulu. Iya, Bu Maya terlebih Yang dahulu. ditanya perempuan saya tak menjawab. Iya, Tapi baik. nanti butuh support atau masukan dari Pak Iya. Mansur juga. Karena begini Mbak. Kalau saya belajar tentang teori pemberdayaan perempuan ya, dulu itu ada pendekatan namanya Women in Development, atau sebelum Women in Development itu ada namanya sangkar perempuan itu ditaruh di sangkar burung emas gitu. Jadi perempuan di ibu rumah tanggakan. Dulu itu begitu ceritanya. Ditaruh di emas, sangkar burung emas, walaupun emas tapi kan sangkar burung kan nggak enak gitu loh. Nah kemudian ada pendekatan namanya Women in Development. Jadi bagaimana perempuan itu tidak hanya dalam satu rumah tangga menjadi ibu rumah tangga saja, tetapi dibawa keluar aktif di dalam sektor-sektor publik seperti misal perusahaan, menjadi karyawan apa gitu. Nah berjalannya waktu ternyata itu tidak membawa satu keberhasilan bagi peningkatan kualitas hidup perempuan. Karena apa, kondisinya justru terbalik. Saya punya teman di Amerika Selatan, teman S2 itu, dia cerita bahwa karena ada gerakan itu, akhirnya yang pontang-panting itu perempuan. Yang bapaknya itu pagi dorong stroller itu bawa bebinya terus baca buku di taman. Nah, yang gedebukan itu perempuannya. Nah, ini yang diinginkan kan bukan seperti itu. Iya, Gitu. Kalau itu kan menggantikan posisi laki-laki ke perempuan, pengalihan kan kalau itu. Padahal kan yang diinginkan tidak begitu. Akhirnya ada pendekatan berikutnya Women and Development dan saya langsung loncat saja ke Gender and Development. Apa itu? Ya bagaimana upaya-upaya kesetaraan itu dibangun berdua antara laki-laki dengan perempuan. Tanpa ada supporting dari laki-laki maka tidak akan bisa. Tanpa ada keterbukaan dari laki-laki tujuan yang indah tadi itu tidak akan tercapai gitu loh. Makanya kemudian misal
Pak Mansur dan istri itu, si istri eksis begitu ya, itu saya yakin karena ada dialog dan kesepakatan bahwa oke, monggo jalan eksis bersama gitu ya, tumbuh bersama. Nah, kalau salah satu misal jenengan tidak mengizinkan atau ojo sampai ngalahkan posisi saya, tentu si istri tidak bisa eksis. Nah, ini saya melihat Pak Mansur karena memang dua-duanya itu tumbuh bersama dari mulai belum menikah sampai sekarang menikah ya Pak, punya putra apa putri Pak? Putra-putra, Bu. Oh, putra-putra. Nah, itu masih eksis. Si istri Mbak siapa namanya, saya kok lupa. Anis Fitri ya. Mbak Anis itu tumbuh bareng, tidak terus tenggelam, tidak. Nah, ini bentuk contoh saya kira yang ideal bagaimana memberikan peran yang terbuka, memberi akses terbuka bagi perempuan. Nah, kuncinya tadi kalau yang ditanyakan apa sih yang mesti dilakukan oleh perempuan begitu ya. Tadi sudah disampaikan Pak Mansur bahwa meskipun tadi perempuan itu punya pendidikan bla 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 bla, pengalaman yang tinggi, tetapi ketika masuk di rumah tangga memang harus ada pembicaraan gitu ya, ada dialog, tidak kemudian umpa-umpaan ya Pak, langsung kesetaraan gender itu enggak bisa, tapi harus ada dialog karena yang namanya keluarga itu kan ada tidak hanya Pak Mansur dan Bu Anis, tetapi ada orang tua yang kemungkinan dalam teori sosiologi itu ada the hidden power atau kekuasaan di belakang yang itu juga harus diperhatikan ya Pak ya. Nah, maka ya itu tadi selain ngejar tadi tumbuh bersama, tetapi batasan norma kita juga sangat jelas dalam Islam. Kemudian kalau ada anggapan toh nanti balik ke dapur, sekali lagi balik ke konsep awal tadi, kan itu bukan takdir, bukan kodratnya. Tapi ada meme di internet itu ini Bu, saya lihat itu dapurmu dan dapurku beda gitu. Jadi antara dapur perempuan yang berpendidikan dengan mohon maaf tidak gitu, itu berbeda dapurnya Bu. Berbeda gimana? Jadi ketika dilihatkan itu ya, yang dapur yang nggak berpendidikan ya mungkin kurang enak dilihat, tetapi yang berpendidikan wah mewah sekali dapurnya gitu kira-kira. Nah berarti itu kan manfaat atau hikmahnya berpendidikan bisa dapurnya lebih Iya Bu, dalam artian begini, mewah. terkadang itu kita itu kita masuk perempuan harus berkarir semuanya gitu. Tapi ketika kita lihat dari apa yang dibicarakan tadi oleh Bu Malaiha, ternyata tidak harus full seperti itu, tetapi ada yang namanya pembagian begitu ya. Apa yang kira-kira itu ranahnya perempuan, apa ranahnya laki-laki. Dengan begitu kita bisa membangun pembicaraan bersama agar hak-hak yang harusnya diperoleh oleh perempuan itu juga tercapai, juga apa yang diinginkan oleh laki-laki itu juga tercapai juga. Jadi kita perlu duduk bersama di situ. Dalam hal rumah tangga pun demikian, apalagi ketika kita melihat secara konteksnya publik ya. Mungkin lebih perlu banyak duduk bareng untuk merumuskan keputusan yang itu tidak ada pihak yang ditindas atau diintimidasi atau berkurang haknya begitu kira-kira. Iya, apalagi ini Mbak, kalau misal perempuan maupun laki-laki itu berpendidikan, saya kira juga ngefek ke anak-anak ya. Iya, Bu. Bagaimana pengasuhan yang, ya maaf bukan berarti orang yang tidak berpendidikan pengasuhannya tidak baik, bukan. Tetapi kan ya saat ini saya saja ya merasa agak harus lari kencang Pak mengikuti perkembangan teknologi, sementara anak-anak saya mulai tumbuh remaja kayak gitu kan, saya harus nututi gitu. Nah kalau misal kita sebagai orang tua nggak nututi IT seperti itu kan nanti ya yang awal siapa gitu, itu karena juga setiap penting. anak juga ada zamannya. Mungkin Mbak siapa? Aulia. Mbak Aulia saat ini itu udah maju ya, sama dosennya mungkin lebih pemikirannya tentang teknologi lebih maju. Tetapi nanti ketika di zaman anaknya, itu pun anaknya akan berpikir demikian. Loh ibuku itu kok gini gitu. Teknologinya akan jauh lebih canggih lagi. Lebih Kan canggih, begitu. betul. Maka kita perlu yang namanya juga melihat pada perkembangan zaman ini seperti apa gitu kira-kira. Iya. Ya, baik, berhubung waktunya udah mau selesai ya. Ya, baik.
langsung ditutup saja ya Pak ya. Mhm. Nah itulah bincang-bincang kita pada siang hari ini dengan Bapak Mansur dan Ibu Malaiha tentang menilik ajaran-ajaran yang digunakan oleh Kartini, ajaran Islam yang digunakan oleh Kartini. Nah, dari obrolan kita pada siang hari ini yang dapat kita pelajari adalah emansipasi itu kesetaraan antara seorang perempuan dan seorang laki-laki di dalam bermasyarakatnya gitu ya Pak. Dan seorang wanita juga memiliki hak yang sama antara seorang laki-laki juga dalam hal berpendidikan atau berkarir gitu ya. Dan juga harus mempertimbangkan gitu, melihat kita itu seorang yang wanita yang muslimah gitu ya, dan tidak mendatangkan madorot yang lebih besar untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga yang berpendidikan buat anak-anak kita nanti gitu ya Pak. Iya. Luar Baik. biasa Mbak Aulia dalam menyimpulkan. Ya, buat teman-teman nih jangan lupa ya follow akun media kami di @kpi_kudus dan jangan lupa subscribe YouTube kami di KPI IAIN Kudus Official ya. Saya rasa cukup sekian ya bincang-bincang kita pada siang hari ini bersama Bapak Mansur dan Ibu Malaiha selaku narasumber. Ya, saya Aulia Ristananda beserta kru yang bertugas. Mohon maaf apabila ada hal atau kata yang kurang berkenan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.